pertanyaan pertama dari Eunike Kapnani dari Kupang. Ini dari Kupang ini. Selamat malam Pak Pendeta. Pertanyaan saya, mengapa kebanyakan orang-orang Kristen yang sudah banyak melakukan hubungan di luar nikah dan saatnya mau menikah tidak diizinkan diberkati di dalam gereja, tapi diizinkan diberkati pasangan tersebut di gedung anak-anak dan kadang di rumah saja. Bukankah gereja adalah tempat orang-orang berdosa? Terima kasih, silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Betul sekali, gereja adalah tempat orang berdosa. Dunia ini adalah tempat orang berdosa, namun gereja adalah tempat di mana orang-orang berdosa mendapatkan pelajaran tentang keselamatan, mendapatkan pelajaran tentang hidup kekal, mendapatkan pelajaran untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang suci dan mana yang tidak suci. Betul, yang masuk ke sana tak ada satupun orang yang suci dalam arti tidak pernah berbuat dosa. Namun itu adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, kita percaya itu adalah rumah Tuhan. Sekarang, coba kita baca suatu ayat yang terdapat dalam Yeskiel 22, ayat yang ke-26. Kita buka kitab kita, Yeskiel pasal yang ke-22, ayat yang ke-26. Sudah ketemu, Steve? Oke, saya sudah ketemu ini. Oke. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Ini adalah suatu gambaran yang diberikan tentang orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada saat itu, di mana Tuhan menegur mereka, khususnya imam-imam mereka, sebab mereka tidak lagi membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Mereka tidak lagi membedakan mana yang najis, mana yang tahir. Artinya mereka katakan semua boleh, semua tidak apa-apa. Yesus sendiri pada waktu dia berada di atas dunia ini, pada waktu dia lihat orang-orang berdagang di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan Yesus mengusir mereka karena mereka tidak menggunakan rumah Tuhan sebagaimana semestinya. Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan memang cukup rumit untuk ditanyakan, artinya untuk dibahas. Namun yang kita bisa ambil adalah beberapa prinsipnya. Kita harus bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu adalah prinsip dari Alkitab, mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Alkitab juga berbicara tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Pada waktu Tuhan juga memberikan batas kepada manusia tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pada waktu mereka melanggar apa yang tidak boleh dilakukan, tapi mereka melakukan itu, maka Allah mengambil tindakan. Ia mengeluarkan mereka dari dalam Taman Eden. Namun walaupun Allah mengeluarkan mereka dari Taman Eden, bukan artinya bagi Adam dan Hawa tidak ada harapan. Allah menyediakan bagi mereka juga jalan keselamatan. Janji tentang akan datangnya seorang juru selamat juga diberikan kepada mereka dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 tentang benih perempuan yang menunjuk kepada Tuhan Yesus yang akan datang sebagai juru selamat. Jadi sekalipun mereka sudah melanggar dan harus keluar dari Taman Eden, tetapi tetap ada harapan. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya? Mungkin agak jauh tetapi masih berkaitan. Di dalam gereja Tuhan ada kalanya orang
telah melakukan hubungan di luar nikah seperti pertanyaan ini, apakah tidak ada harapan baginya atau bagi mereka bila mana mengadakan hubungan di luar nikah? Oh, ada harapan dari Tuhan, karena Tuhan tetap memberikan pengampunan bagi mereka yang telah melakukan dosa. Tuhan memberikan pengampunan. Jadi harapan itu ada. Akan tetapi Tuhan juga mau untuk manusia bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jika gereja mengambil keputusan agar supaya yang telah melakukan hubungan di luar nikah janganlah mengadakan upacara pernikahannya di dalam gereja, tetapi melakukan itu bukan di dalam gereja tapi di luar gereja, di tempat yang lain, itu sekedar untuk menyatakan bahwa apa yang telah terjadi atau apa yang dilakukan, yaitu hubungan di luar nikah, itu bukanlah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya sebagaimana yang Alkitab ajarkan, setelah menikah baru ada hubungan seperti yang disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah. Jadi diberkati dulu baru berhubungan suami istri dan beranak cucu, bukan berhubungan suami istri dulu lalu kemudian diberkati. Itu yang idealnya. Namun untuk keduanya, entah yang mengadakan atau yang acara pernikahannya dilakukan di dalam gereja, oleh karena mereka betul-betul telah memelihara hubungan mereka dengan baik sehingga mereka tidak melakukan hubungan sebelum menikah, dan mereka yang juga sudah mengadakan hubungan walaupun belum menikah, walaupun ada perbedaan di dalam tempat acara pernikahan itu untuk menyatakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan tidak kehendaki. Yang di dalam gereja diberkati, yang di luar gereja juga Tuhan tetap akan memberikan berkat, karena Tuhan mengampuni. Asal mereka memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Jadi itu adalah merupakan awal. Tetapi pernikahan itu kan bukan hanya awalnya, tapi perjalanan dalam pernikahan itu juga penting. Yang memulai dengan baik sekalipun belum tentu akan menjalaninya dengan baik. Yang memulainya agak sedikit kepleset pun belum tentu akan demikian terus, karena mereka bisa bahkan justru lebih setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi baiklah, mari kita menjaga apa yang Tuhan minta supaya kita jaga dan mengikuti apa yang Tuhan mau kita ikuti. Kurang lebih demikian. Terima kasih.